Selamat pagi, selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita memasuki ibadah hari Minggu dan hari yang istimewa. Kita akan merayakan perjamuan kudus. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 246 bait 1 dan 2, Ya Allah yang Maha Tinggi. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini, kita akan menerima sakramen perjamuan kudus sebagaimana sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama,
Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah sekali lagi kita menguji diri kita dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Allah dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk maju dalam meja perjamuan kudus. Nyanyian Kidung Jemaat 315, bait yang pertama dan yang kedua kita naikkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaan-Nya di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang menyegarkan tubuh
kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat bersama-sama tubuh Tuhan Yesus ini. Marilah bersama-sama kita menerimanya dan sambil mengucap di dalam hati kita, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kidung Jemaat 35 bait yang pertama kita naikkan. Anggur ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah. Sambil ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat tinggi-tinggi anggur perjamuan ini. Marilah bersama-sama kita menerima darah Tuhan Yesus Kristus dengan mengucap di dalam hati kita, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur atas berkat Tuhan. Tuhan Yesus memperkenankan kita menikmati sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Marilah bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan saat ini. Dan marilah masing-masing kita mengucap di dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Marilah jemaat Tuhan, kita dengan rasa syukur atas berkat-Nya yang berlimpah, kita bawa persembahan syukur perjamuan kita dan persembahan mingguan dan persembahan yang lain dengan diiringi Kidung Jemaat 392 bait yang pertama, Ku berbahagia.
Marilah jemaat Tuhan bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat dan juga kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Gembala kami yang baik. Saat sukar, susah, bahagia ataupun berkelimpahan, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Bahkan Kau rela menderita dan mati untuk kami. Pengorbananmu dan kasih-Mu sungguhlah besar untuk kami. Apa balas kami ya Tuhan? Justru di Minggu Paskah ini, kami masih hidup dalam rasa takut, cemas dan khawatir. Seringkali kami memilih hidup ini untuk dikuasai oleh perasaan kami dan kehendak kami, dan bukan oleh kehendak-Mu, Sang Gembala, sehingga kami belum mampu menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Saat ini kami bersyukur telah menerima bagian berkat-Mu yang kudus melalui sakramen perjamuan ini. Biarlah tubuh-Mu dan darah-Mu yang kudus berkenan menggantikan kehidupan lama kami, untuk kami dapat mengalami pembaruan hidup yang baru. Hidup yang diteguhkan dan dikuatkan kembali untuk melewati kesusahan dan kesulitan di dunia ini, dan terus untuk mau menjadi roti yang terpecah bagi orang yang menderita dan kesusahan saat ini. Buatlah kami mempunyai hati yang welas asih, hati yang kudus, dan hati yang dipimpin oleh-Mu ya Tuhan, baik dalam karya pengabdian kami dengan segala apa yang kami miliki ini, sehingga hidup ini bermanfaat dan berguna bagi semua orang. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, tolonglah kami sebagai gereja-Mu untuk mau bersaksi di tengah dunia ini, tidak hanya terpaku, terdiam, melihat kenyataan yang ada. Buatlah kami gereja-Mu untuk hidup dalam pimpinan-Mu, Gembala yang agung, yang senantiasa memberi kelimpahan, sehingga gereja-Mu bisa menjadi garam dan terang di tengah kegelapan. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, inilah rasa syukur kami atas perjamuan kudus yang telah menyatu dalam hidup kami, rezeki yang kami peroleh setiap hari, maupun kehidupan yang begitu baik yang boleh kami alami. Biarlah saat ini kami bawa rasa syukur ini dengan hati penuh sukacita. Kami bawa apa yang kami punyai ini untuk kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah ya Tuhan, dan terimalah rasa syukur kami. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang kudus masuk dan berkuasa atas kehidupan kami. Berkata-katalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan, karena kami domba-domba-Mu, mengenali suara-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala yang agung dan yang baik, kami berdoa. Amin. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan bersama kita akan membuka Alkitab kita melalui Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10. Bersama-sama kita akan dengarkan Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10. Yang demikianlah pembacaan firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar.
Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia kita yang mendengarkan, merenungkan, dan memperlakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari ini, di minggu ini, temanya adalah mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Kita sudah menyimak bacaan tersebut tentang gembala yang baik. Dalam sebuah tradisi pada waktu itu, seorang gembala bukanlah pemilik atau hanya sekedar orang upahan yang bertugas menjaga dan memelihara kawanan domba. Tetapi ia harus memastikan bahwa setiap dombanya sudah mendapatkan makanannya dengan baik, menjaga keselamatan dombanya. Apabila tersesat dan terhilang, maka ia akan cari domba itu sampai ketemu. Dan ketika ia menemukan, ia akan menggendong dan membawanya pulang. Ketika domba berjalan keluar, maka gembala akan berjalan di depan, menghalau setiap bahaya apapun yang mungkin mengancam kawanan domba. Gembala dan domba memiliki hubungan yang sangat dekat. Itu tampak dari kebiasaan para gembala yang memberi nama untuk masing-masing dombanya. Tiap domba dipanggilnya keluar satu persatu dan dituntun keluar kandang. Makanya domba sangat mengenali suara gembalanya. Dan sebaliknya. Dan bedanya, jemaat yang dikasihi Tuhan, domba di Palestina tidak sama dengan tempat lain. Domba dipelihara bertahun-tahun lamanya untuk secara rutin diambil bulunya. Oleh karena itu, gembala dan domba memiliki kedekatan yang sangat kuat. Disinilah Tuhan Yesus menempatkan dirinya sebagai gambaran gembala bagi kawanan domba. Bahkan dikatakan di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-11 dan 12, bahwa ia bukan orang upahan, tapi ia adalah gembala, pemilik domba-domba itu sendiri. Ialah yang akan menjaga, memelihara, dan melindungi kawanan domba-domba itu. Ia tidak hanya berjalan di depan untuk memberi teladan atau jalan yang benar, tetapi ia gembala yang selalu bersama dengan kawanan dombanya saat musim hujan maupun kering. Saat rumput menghijau atau rumput mengering, ia gembala yang hadir merawat kawanan dombanya. Pada ayat yang ke-9 dikatakan, "Aku adalah pintu." Apa maksud dari sabda Tuhan Yesus ini? Dalam kebiasaan waktu itu, kawanan domba akan ditaruh dalam sebuah kandang yang berbentuk
dengan tembok yang rendah terbuka untuk melindungi kawanan domba itu dari kawanan hewan buas. Di situ ada satu pintu kecil untuk keluar dan masuk. Dan gembala akan tidur di dekat pintu atau lubang tersebut, sehingga domba yang keluar atau yang masuk ia sangat tahu. Karena mereka, kawanan domba itu harus melewati tubuhnya. Secara harfiah, gembala itu menjadi pintu. Akulah pintu. Ini berarti hanya melalui Dia, gembala, Tuhan Yesus, manusia bisa masuk kepada Allah. Ia adalah satu-satunya jalan untuk manusia. Manusia harus melaluinya untuk menemukan hidup yang berkelimpahan dan hidup yang kekal, yaitu hidup selamat. Setiap orang memiliki kehendak dan keinginan yang memimpin dalam dirinya untuk berjalan, untuk bekerja, dan menjalani kehidupannya sesuai dengan keinginan dan harapannya. Manusia dipimpin oleh dasar harapan yang baik. Ada pula yang dipimpin oleh rasa traumatik akan masa lalu. Ada pula dipimpin oleh rasa takut dan khawatir. Adolf Hitler adalah pemimpin yang sukses. Namun sayang, jiwanya dipimpin oleh akar kepahitan dan masa traumatik yang menyakitkan, sehingga kepemimpinannya menjadi buruk dan membawanya ke dalam perbuatan keji dan tidak manusiawi. Ia tidak selamat. Ada pula pemimpin yang beragama Kristen. Namun sayang, ia bukan seorang yang percaya, sebab hidupnya ia serahkan untuk dipimpin dalam cara-cara duniawi, dipimpin oleh rasa cemas dan khawatir, sehingga ia mau berbuat curang, korupsi, dan kebohongan. Siapapun kita diberi kesempatan untuk benar-benar memilih. Apakah kita mau hidup dipimpin oleh gembala kita yang baik, atau memilih hidup ini dipimpin dan dikuasai oleh rasa takut, pengalaman traumatik, keduniawian, dan akar kepahitan? Jika kita memilih untuk hidup dipimpin dan digembalakan oleh Tuhan Yesus, gembala yang baik, maka tuntunan dan pimpinannya akan menolong kita mengalami hidup yang berkelimpahan dan hidup yang selamat. Jika kita percaya, maka kita mau mengikuti jejak dan teladan Tuhan Yesus sebagai sang pemilik domba, gembala yang baik. Ia sendiri yang akan merawat, menjaga, melindungi, dan memelihara kehidupan domba-dombanya, yaitu kita orang-orang percaya. Sehingga hidup meski di tengah situasi yang sulit atau mudah, senang atau susah, sakit ataupun sehat, berlimpah atau kurang, percayalah Tuhan Yesus akan memimpin saudara untuk mengalami situasi menjadi tenang, situasi yang damai, dan malah berkelimpahan dalam berbagai macam kebaikan dan rasa syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah pandemi COVID-19 memang ada banyak kesusahan dan kesulitan dalam hidup berkomunitas kita, baik dalam keluarga, gereja, ataupun masyarakat. Namun demikian, sebagai domba orang percaya, kita harus membawa kebahagiaan dan sukacita di tengah hidup bersama ini. Tuhan Yesus telah memberi kelimpahan, maka baiklah kita pun mau berbagi berkat bagi setiap komunitas yang ada. Sehingga di sanalah kita bisa melihat kesungguhan hati
orang-orang percaya yang nyata berkarya dalam kehidupannya, yang mau dipimpin oleh Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah ini di dalam doa, dan dalam doa nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Marilah jemaat kita tunduk dalam doa. Kami bersyukur atas berkat-Mu, karena Engkaulah Gembala kami yang agung dan baik. Engkau telah merawat, menjaga, melindungi, dan memelihara kehidupan kami. Tubuh, jiwa, dan roh kami persembahkan ke dalam tangan-Mu yang Maha Kudus. Dan biarlah saat ini ya Allah, kami akan akhiri ibadah ini. Biarlah kami boleh menikmati berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, pengabdian kami, usaha kami, ataupun dalam setiap pelayanan kami. Biarlah berkat-Mu, Roh-Mu yang akan menuntun menyertai kami, sehingga kami sekalian boleh senantiasa mengalami berkat-Mu dan berhasil dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah saat ini. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang telah kami terima. Dan kami akan mengakhiri dengan kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah ini dan kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 407 bait 1 dan 2. Tuhan Kau Gembala kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan memperbarui iman kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jadilah saksi, garam dan terang dunia bagi Tuhan, dimanapun saudara berada dan ditempatkan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.